Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan dasar-dasar jaringan komputer. Nah, jaringan komputer itu apa sih? Nah, definisinya adalah sekumpulan komputer yang saling terhubung untuk berbagi sumber daya dan informasi. Tujuan dan manfaatnya adalah memungkinkan komunikasi cepat, berbagai sumber daya, dan meningkatkan efisiensi kerja. Perkembangan teknologi dulu tuh menggunakan kabel dan sekarang itu menggunakan fiber optik dan jaringan nirkabel. Kemudian komponen dasar jaringan komputer. Komponen dasarnya itu ada perangkat keras atau hardware berupa router, switch, modem, NIC, repeater, dan bridge. Kemudian perangkat lunaknya itu seperti iOS atau operation system seperti Windows, Linux, dan lain-lainnya. Kemudian ada jaringan, aplikasi, komunikasi. Media transmisi. Nah, yang ketiga itu media transmisi. Itu berupa kabel UTP, fiber optik, dan gelombang radio. Kemudian jenis-jenis jaringan komputer. Jenis-jenis jaringan komputer itu ada 3. Yang pertama itu WAN, itu jangkauannya luas. Dia satu negara atau satu benua. Kemudian ada MAN atau Metropolitan Area Network. Nah, itu cuma satu kota yang dihubungkan lewat LAN. Nah, LAN itu apa? LAN itu Local Area Network yang menghubungkan komputer dalam area terbatas. Biasanya dipakai satu kantor doang gitu. Nah, kemudian topologi jaringan. Nah, topologi jaringan itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama itu adalah bus, yaitu semua perangkatnya itu dalam satu kabel utama, sederhana tapi rentan gangguan. Nah, terus ada star. Star itu perangkatnya terhubung ke hub pusat dan mudah dikelola. Yang ketiga itu ada ring. Ring itu data bergerak dalam satu arah, konsisten tapi rentan gangguan juga. Nah, kemudian ada mesh. Mesh itu semua perangkat saling terhubung. Handal tapi mahal. Nah, ini mesh ini paling bagus, cuman paling mahal. Terus ada topologi tree. Nah, ini yang terakhir nih. Strukturnya bertingkat, cocok untuk jaringan besar. Nah, kemudian protokol jaringan. Nah, protokol jaringan itu apa? Protokol jaringan adalah aturan komunikasi dalam antar perangkat dalam sebuah jaringan. Nah, fungsinya itu apa? Fungsinya itu mengatur format data, cara peminjaman, koneksi, dan error handling. Contohnya apa sih? Nah, contohnya itu ada TCP atau IP, dasar internet, HTTP akses web, dan FTP yaitu transfer file, SMTP yaitu email. Kemudian model OSI dan TCP atau IP. Model OSI itu ada 7 lapisan dari physical hingga application. Kemudian ada model TCP or IP itu ada 4 lapisan dan network access hingga application. Kemudian ada alamat IP dan subnetting. Alamat IP itu pengenalan unik perangkat dalam jaringan IPv4 versus IPv6. Subnetting itu membagi jaringan menjadi subnet untuk efisiensi dan keamanan. Domain name system atau yang bisa disebut DNS. Nah, fungsinya DNS ini adalah menerjemahkan nama domain ke alamat IP. Nah, ini biasa digunakan, misalnya kita menggunakan DNS pribadi. Nah, biasanya itu untuk menghindari sebuah iklan ya dalam sebuah web. Nah, hierarkinya itu adalah root, TLD, dan authoritative server. Nah, perangkat jaringan ini ada banyak ya. Ada switch, menghubungkan perangkat LAN berdasarkan MAC address. Terus ada router, menghubungkan jaringan berbeda dan mengatur lalu lintas berdasarkan IP address. Kemudian ada modem, mengubah sinyal digital ke analog dan sebaliknya.
Kemudian ada repeater dan bridge memperkuat sinyal dan menghubungkan segmen jaringan. Itu biasanya digunakan untuk memperkuat WiFi kita ya guys. Kemudian adalah keamanan jaringan. Nah, keamanan jaringan ini ada ancamannya juga. Ancamannya itu seperti virus, malware, phishing, DDoS, dan man in the middle. Terus ada firewall. Nah, firewall itu mengontrol lalu lintas jaringan berdasarkan aturan. Nah, ini juga membantu mengamankan jaringan kita. Terus ada enkripsi data. Nah, enkripsi data itu mengacak data agar hanya penerima sah yang membacanya, yang dapat membacanya. Jadi tidak mudah tuh hacker-hacker meretas informasi kita gitu. Nah, kemudian ada wireless networking. Nah, itu seperti WiFi ya. WiFi itu ya itulah jaringan kabel untuk LAN. Kemudian ada Bluetooth, koneksi jarak dekat. Itu ada di HP kita sendiri. Jaringan seluler itu seperti 4G, 5G ya, sama juga itu di HP kita juga ya. Itu untuk koneksi mobile kita. Terus cloud computing. Nah, cloud computing ini layanannya itu ada IaaS dan PaaS dan SaaS. Development-nya itu adalah public, private, hybrid, dan community cloud. Terus ada Internet of Things atau IoT, ya itulah menghubungkan perangkat fisik ke internet. Trennya itu adalah integrasi dengan AI, dan machine learning. Nah, ya ini IoT itu sangat penting karena di sekarang ini sangat banyak digunakan, apalagi udah ada teknologi AI, jadi lebih mudah lah. Nah, troubleshooting jaringan. Nah, ini itu ada beberapa metode yang bisa kita lakukan, yaitu adalah bottom up, top down, divide, dan conquer. Kemudian ada toolsnya itu adalah ping, tracer route, warsak, dan IP config. Kasusnya itu biasanya nih ya, jaringan kita itu koneksinya putus. Terus kalau enggak aplikasi lambat dan hardware-nya rusak. Nah, jadi kita harus bisa memberikan solusi dari permasalahan itu gitu. Praktik dasar jaringan. Nah, konfigurasi IP address statis atau dinamis, subnet, mask, gateway, DNS. Pengujian koneksinya itu menggunakan ping dan tracer route. Analisis paket datanya itu ada Warsak untuk memantau lalu lintas jaringan. Nah, aplikasi Warsak itu bisa memantau jaringan kita gitu. Nah, untuk tren zaman sekarang ini jaringan itu seperti 5G. Nah, itu kecepatannya sangat tinggi dan latensinya sangat rendah. Ya, intinya semakin kesini internet semakin berkembang ya, dari kecepatan hingga kawasannya. Kemudian ada software definite networking atau SDN, manajemen jaringan terpusat. Kemudian ada network function virtualization atau NVV, itu virtualisasi perangkat jaringan. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.